Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apakah suara saya jelas terdengar di sana? Jelas, Ustaz. Baik. Terima kasih atas responnya, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Masih dalam nuansa Idul Fitri terlebih dahulu, saya menyampaikan tahiyat minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Jadi ungkapan Idul Fitri ini apabila dihayati sungguh dalam maknanya dan akan mengendalikan pola pikir kehidupan kita untuk masa-masa yang akan datang. Jadi minal aidin wal faizin, dengan puasa yang kita tempuh dan segala amalan sunnah, tentu wajibnya juga terlebih dahulu ya, yang telah kita lakukan, mudah-mudahan itu menjadi penggugur, penghapus semua kesalahan kita di masa lalu yang berhubungan dengan hak Allah Ta'ala. Untuk menyempurnakannya, maka kita perlu memohon kerelaan, memohon dibebaskan dari tanggungan hak adami, yaitu kesalahan yang pernah kita perbuat kepada sesama, mungkin pernah merugikan baik itu materi maupun imaterial. Maka kalau sudah dimaafkan, dibebaskan dari kesalahan dan tanggungan hak adami yang pernah mungkin kita lakukan dengan sesama, maka sempurnalah permaafan dari Allah Ta'ala. Maka menjadi minal aidin wal faizin, kembali ke fitri, dan faizin memperoleh kemenangan, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Anda semuanya senantiasa dalam keadaan kebaikan, berlimpah harta, tercurah kesehatan, urusan lancar, dan apabila ditimpa sesuatu yang menyakitkan, diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Itu makna dari kullu amin wa antum bi khair. Baik, oleh karena itu teman-teman, mohon maaf saya atas semua yang pernah saya lakukan atau saya ucapkan yang mungkin merusak atau menyinggung yang lain, untuk sempurnanya pahala maghfirah dari Allah Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pertemuan kita, pembahasan tentang living Quran. Sudah sering disampaikan bahwa living Quran ini merupakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan gejala sosial di tengah masyarakat yang berhubungan dengan Al-Quran. Kita tidak mempelajari misalnya sababun nuzul, itu intern Al-Quran sendiri. Tetapi ini adalah yang kita kaji adalah praktek sosial atau fenomena budaya yang dikaitkan dengan Al-Quran itu sendiri, lalu menjadi perilaku norma yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena sifatnya penelitian lapangan, pekerjaannya adalah penelitian lapangan, maka
metode penelitiannya lebih banyak deduktif, yaitu setelah mengamati fenomena yang berkembang di ruang publik, lalu disimpulkan dalam suatu bentuk tulisan. Ini sifat dari penelitian lapangan, dari luar ke dalam. Berbeda dengan penelitian pustaka, dari dalam keluar, sehingga memunculkan teori baru. Tetapi kalau penelitian lapangan, hasilnya pasti konkret, sesuai yang diamati di lapangan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman untuk mengingatkan bahwa penelitian lapangan itu sifatnya deduktif, dari luar ke dalam. Jadi setelah mengamati apa yang ada di luar, lalu disimpulkan, dipersembahkan disajikan kepada publik. Hasil pengamatannya di luar itu ditulis. Silakan untuk menghemat waktu, kita persilakan sebagaimana terlampir di grup. Silakan yang bersangkutan. Erin Tiffany. Ustaz. Ini Pak Ferry ya, Ferry Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama suaranya putus-putus Pak Ferry. Mengampu metode maka kuliah metode Quran, yaitu Pak Ustaz Muhammad Al Hasan, SPHI, MPHI. Suaranya putus-putus. Banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kami menyampaikan maka kuliah metode living Quran yang berjudul studi living Quran. Pak Ferry, Mas Ferry, suaranya putus-putus Ustadz. Halo, putus-putus suaranya. Barangkali. Halo Ustaz. Halo. Ya, halo. Masih putus-putus, barangkali bisa pindah lokasi, cari lokasi yang jaringannya kuat Ustadz. Mungkin bisa keluar sebentar. Atau ada usulan dari teman kita, kameranya dimatikan biar nggak putus-putus. Halo. Oke. Jernih suaranya Pak Ferry. Ya, kameranya dimatikan aja Pak. Ya Ustaz. Oke, Ustaz. Dilanjut Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ferry Kurniawan akan membacakan makalah yang telah disusun, yaitu makalah mata kuliah metode living Quran, yang mana makalah ini berjudul studi living Quran terhadap lomba hafalan surah Yasin ibu-ibu majelis taklim tingkat kecamatan di kota Pangkal Pinang. Saya akan membacakan dari mulai kata pengantar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan kepada penulis sehingga masalah
sehingga makalah berjudul Studi Living Quran terhadap lomba hafalan surah Yasin ibu-ibu Majelis Ta'lim tingkat kecamatan di Kota Pangkal Pinang ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Al-Quran. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode Living Quran serta bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena Living Quran, yaitu bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surah Yasin, tidak sekedar dibaca tetapi dihidupkan, dihafal dan diimplementasikan oleh kaum ibu-ibu dalam bentuk kegiatan tradisi keagamaan. Studi ini melihat bagaimana lomba hafalan surah Yasin berperan dalam meningkatkan solidaritas sosial, kebersamaan dan pemahaman nilai-nilai spiritual. Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu pertama kepada Bapak Ustadz Muhammad Ali Hasan, STHI, MTHI, selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingannya. Kemudian pengurus Majelis Ta'lim An-Nisa dan para peserta ibu-ibu peserta lomba yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian ini. Kemudian yang ketiga, panitia dan penyuluh agama Kemenak Kota Pangkal Pinang. Keempat, tokoh masyarakat. Dan yang kelima, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Surabaya, 12 April 2026, penulis. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Al-Quran bukan sekedar teks statis yang dibaca untuk mendapatkan pahala, melainkan sebuah fenomena yang hidup dan berinteraksi secara dinamis dengan penganutnya. Dalam studi akademik, interaksi manusia dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui praktik ritual, tradisi oral, maupun tindakan sosial, disebut sebagai Living Quran. Fokus kajian ini bukan pada penafsiran teks atau eksegesis, melainkan pada bagaimana masyarakat memperlakukan dan memfungsikan Al-Quran dalam ruang sosial mereka. Salah satu fenomena Living Quran yang sangat populer di Indonesia adalah kedudukan surah Yasin. Di kalangan masyarakat muslim, khususnya kaum ibu di Majelis Ta'lim, surah Yasin memiliki posisi yang sangat istimewa. Ia tidak hanya dibaca dalam acara tahlilan atau saat menjenguk orang sakit, tetapi kini mulai bertransformasi menjadi objek kompetisi hafalan atau musabaqah. Lomba hafalan surah Yasin di Majelis Ta'lim ibu-ibu merupakan fenomena menarik karena beberapa alasan. Pertama, adanya pergeseran dari sekedar membaca atau tilawah menjadi menghafal atau tahfiz di usia dewasa atau lansia. Kedua, adanya unsur kompetisi yang menciptakan dinamika sosial tersendiri di dalam kelompok Majelis Ta'lim. Ketiga, motivasi di balik lomba tersebut seringkali melampau sekedar mengejar juara, tetapi melainkan sebagai bentuk syiar, penguatan ukhuwah, serta upaya menjaga kedekatan spiritual dengan Al-Quran di usia senja. Praktik ini menunjukkan bahwa surah Yasin telah hidup dalam bentuk resepsi fungsional dan sosial. Masyarakat tidak lagi melihat hafalan sebagai domain santri atau anak-anak saja, tetapi menjadikannya
sebagai identitas religius kelompok ibu-ibu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mendalami bagaimana proses pelaksanaan lomba hafalan surah Yasin tersebut dan bagaimana makna di baliknya bagi para peserta dari Majelis Ta'lim Ibu-ibu. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana praktik pelaksanaan lomba hafalan surah Yasin pada ibu-ibu Majelis Ta'lim di tingkat kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Kedua, bagaimana implikasi pelaksanaan lomba hafalan surah Yasin tersebut terhadap peningkatan religiositas dan kualitas diri pribadi para peserta. Yang ketiga, bagaimana signifikansi dan dampak sosial dari perlombaan hafalan surah Yasin ini dalam memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat dan nilai-nilai positif yang didapatkannya. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik kegiatan lomba hafalan surah Yasin. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi pelaksanaan lomba hafalan surah Yasin terhadap peningkatan kualitas diri pribadi para peserta. Ketiga, untuk membedah signifikansi dan dampak sosial dari perlombaan hafalan surah Yasin dalam memperkuat ukhuwah di tengah masyarakat dan nilai-nilai positif yang didapatkannya. D. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu bersifat kualitatif, yaitu yang pertama wawancara, yaitu tanya jawab langsung kepada para peserta. Kedua, observasi, yaitu terjun langsung ke lokasi kegiatan dan pengamatan. Ketiga, studi dokumen, yaitu analisis teks, buku, arsip, atau literatur yang relevan dengan topik. Kemudian yang D, lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian perlombaan hafalan surah Yasin yaitu di Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Gabek 1, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kemudian bab yang kedua, landasan teori. A. Tahfiz Al-Quran. Pengertian tahfiz Al-Quran. Kata tahfiz merupakan bentuk masdar dari hafadho. Asal dari kata hafidho yahfazu, yang artinya menjaga. Dari mana ini kemudian lahir kata menghafal. Karena yang menghafal berarti memelihara dengan baik ingatannya. Dan juga mempunyai makna tidak lengah. Karena sikap ini mengantar kepada keterpeliharaan dan pengawasan. Kata hafiz juga mengandung arti penekanan dan pengulangan pemelihara, serta kesempurnaannya. Sedang kata Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang ditilawkan secara lisan dan diriwayatkan secara mutawatir. Menurut Farid Waji, sebagaimana dikutip oleh Nurul Hidayah, tahfiz Al-Quran dapat didefinisikan sebagai yaitu proses menghafal Al-Quran dalam ingatan sehingga dapat dilafazkan atau diucapkan di luar kepala secara benar dengan cara-cara tertentu secara terus-menerus. Orang yang menghafalkannya disebut al-hafiz. Definisi tersebut mengandung dua hal pokok, yaitu pertama, seseorang yang menghafal dan kemudian mampu melafazkannya dengan benar sesuai dengan hukum tajwid. Yang kedua, seorang penghafal senantiasa menjaga hafalannya secara terus-menerus dari lupa, karena hafalan Al-Quran itu sangat cepat hilangnya. Dengan demikian, orang yang menghafal sekian juz Al-Quran tetapi tidak menjaganya
maka tidak disebut sebagai hafiz Al-Quran karena tidak menjaganya secara terus-menerus. B. Hafalan pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW amat menyukai wahyu. Ia senantiasa menunggu penurunan wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya, persis seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan pembacaannya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW, ia adalah seorang hafiz, penghafal Al-Quran pertama, dan merupakan contoh yang paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya. Al-Quran diturunkan selama 20 tahun lebih. Proses penurunannya terkadang hanya turun 1 ayat dan terkadang turun sampai 10 ayat. Setiap kali sebuah ayat turun, dihafal di dalam dada dan diletakkan di dalam hati. Sebab bangsa Arab secara kodrati memang mempunyai daya hafal yang kuat. Dalam kitab sahihnya, Al-Bukhari telah mengemukakan tentang 7 penghafal Al-Quran dengan 3 riwayatnya. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'kil, Maula Abi Huzaifah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Penyebutan para penghafal yang berjumlah 7 atau 8 orang itu tidak berarti pembatasan ya. Di dalam buku pengantar studi ilmu Al-Quran, Syekh Mana Afatan juga menjelaskan bahwa semua para sahabat di zaman Rasulullah adalah penghafal Al-Quran dan mereka berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Mohon maaf, saya salah Ustadz Ferry Kurniawan. Mohon maaf. Sehubungan pertemuan kali ini ada 2 makalah, yaitu dari Nelia ya. Siapa itu? Neliatul Inayah. Yeah. Maka kita mohon kepada Ustadz Ferry untuk menyajikannya, intinya saja hasil dari wawancaranya, ya gitu, hasil dari wawancaranya bagaimana, hasil penelitian lomba hafalan Yasin ini, gitu. Ya baik Ustaz. Ya? Baik. Ya. Baik Ustaz, kita langsung ke pembahasan. Berdasarkan dari observasi kami di lapangan, yaitu pelaksanaan lomba ini sudah bulan Januari yang lalu. Itu perlombaan ini diikuti oleh 13 majelis taklim ibu-ibu Ustaz. Dan banyak sekali. Iya. 13 majelis taklim, itu satu grup majelis taklimnya itu ada berjumlah 8 orang Ustaz. 8 orang itu nanti dibagi masing-masing peserta itu 10 ayat. Dan untuk orang yang ke-8-nya itu 13 ayat surah Yasin. Hingga semuanya 83 ayat. Dan nanti mereka di depan juri itu membacanya secara estafet Ustaz. Menyetor hafalannya secara estafet. Dan kemudian setelah selesai estafet itu juri itu sambung ayat. Jadi juri membaca bagian dari surah Yasin itu secara acak, dan peserta yang tadi sedang berlomba itu akan menyambung ayat dari bagian surah Yasin yang dibacakan juri tadi. Nah, di sini Ustaz ada data kualitatif
yang dihimpun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada peserta, bahwa implikasi pelaksanaan lomba ini tidak hanya terlihat pada aspek kognitif hafalan, tetapi juga dari wawancara kepada para peserta itu juga bisa menyentuh dimensi spiritual dan kepribadian mereka secara mendalam. Nah, ini ada beberapa wawancara, Ustaz. Yang pertama itu saya bacakan wawancara kepada Ibu Suhartati. Ibu Suhartati ini umurnya udah 70 tahun di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Kelurahan Ersalemba. Maka beliau mengatakan ketika saya bertanya kepada beliau, alhamdulillah, kata ibunya, banyak sekali manfaatnya ketika melakukan kegiatan lomba surah Yasin, kita bisa saling mengenal satu sama lain sebagai peserta lomba yang sebelumnya kita tidak saling mengenal. Bisa berjabat tangan dalam wadah iman dan Islam. Kemudian ada rasa kebahagiaan tersendiri di hati ini sebagai seorang muslimah. Karenanya dengan adanya lomba Yasin ini, kita bisa merasakan Islam itu agama yang paling indah. Saya rasakan manfaatnya begitu besar. Saya rasakan yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Biar Allah aja yang mengetahuinya. Saya hanya bisa mengharapkan ridho Allah dalam hidup ini. Amin. Maka inilah jawaban yang bisa saya jawab. Maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan dan saya ucapkan terima kasih. Nah, itu salah satu pendapat dari ibu-ibu yang mengikuti lomba surah Yasin. Kemudian ada juga yang seorang ibu-ibu, Ibu Rina, umur 58 tahun. Beliau mengatakan banyak manfaat mengikuti lomba surah Yasin ini. Di samping kita bisa bersilaturahim yang tadinya hanya pengajian biasa, kita pengajian yang maksudnya internet mereka, tapi bisa mengikut pengajian di luar pengajian mereka. Dan yang paling utama, kita bisa hafal surah Yasin walaupun nanti kata ibu-ibu itu cuma dapat 10 ayat. Insya Allah ke depannya bisa beserta artinya. Dan subhanallah, dari hafalan yang mereka hafal itu, walaupun masing-masing menghafal 10 ayat, nah ini ada ibu-ibu itu menerapkan hafalan mereka di dalam sholat mereka. Sehingga surah Yasin itu mereka terapkan ketika mereka melaksanakan sholat. Kemudian ada juga pendapat ibu yang lain bahwa pengalamannya lebih baik, kita bisa membaca lebih baik lagi, panjang pendek ayatnya lebih diperhatikan. Insya Allah kedepannya lebih baik membacanya. Ada juga interaksi kepada teman peserta lain, katanya mereka bisa lebih menghargai teman yang lainnya dalam kegiatan lomba surah Yasin ini, Ustaz. Jadi berdasarkan pengamatan kami, Ustaz, dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya, bahwa ada suatu implikasi terhadap religiositas dan kualitas diri peserta. Pelaksanaan lomba hafalan surah Yasin terbukti menjadi suatu katalisator dalam meningkatkan religiositas para peserta. Keagamaan mereka, sisi spiritual mereka meningkat dengan mengikuti lomba surah Yasin ini. Proses menghafal mendorong interaksi yang lebih intens dengan Al-Quran, yang berdampak pada setelah mereka mengikuti lomba surah Yasin ini, maka ada suatu ketenangan di dalam batin para peserta, ibu-ibu ini. Adanya peningkatan kedisiplinan dalam menghafal, mungkin beribadah, dan penguat daya ingat. Selain sebagai prestasi, kegiatan ini nanti mentransformasi nilai-nilai surah Yasin dalam perilaku sehari-hari
Nah, sehingga pengaruhnya nanti akan membentuk karakter yang lebih bertakwa dan berakhlak mulia terhadap para peserta lomba surah Yasin ini. Dan kemudian ada juga wawancara dari wawancara kepada tokoh masyarakat. Sama untuk wawancara ini kebetulan kami melakukan wawancaranya kepada penyuluh agama Kemenak Kota Pangkal Pinang. Jadi tokoh masyarakat di sini semuanya ada sekitar orang 5 semuanya ini adalah penyuluh agama. Intinya tokoh masyarakat yaitu penyuluh agama ini intinya menyampaikan bahwa banyak nilai-nilai positif dalam pelaksanaan hafalan surah Yasin ini, perlombaan hafalan surah Yasin ini. Ada yang mengatakan intinya mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa kebersamaan, meningkatkan semangat ibadah, menghilangkan sekat sosial, melatih sportivitas dan akhlak, bisa juga menjadi media dakwah yang menyenangkan, kemudian memperkuat identitas keislaman. Juga ada yang mengatakan para tokoh masyarakat ini, penyuluh agama ini mengatakan lomba hafalan surah Yasin ini bisa mengasah hafalan ibu-ibu yang biasanya cuma dibaca kemudian naik menjadi hafalan. Kemudian melatih kemampuan mental untuk tampil di publik. Bahkan bukan yang anak muda saja yang bisa tampil ternyata. Dan ternyata ibu-ibu juga, subhanallah, mereka juga ternyata mampu menghafal dengan baik ternyata. Walaupun peserta lomba hafalan surah Yasin ini rata-rata sudah lansia, 50, 60, 70. Ada juga yang 40 masih ada, cuma rata-rata itu sudah lansia. Tapi ternyata mereka mampu menghafal dengan baik. Nah, ini adalah suatu motivasi para ibu-ibu untuk terus menghafal. Ada juga yang mengatakan, tokoh masyarakat mengatakan lomba surah Yasin ini sebagai syiar Islam, yaitu menghidupkan Al-Quran di tengah masyarakat, bisa juga memperbaiki bacaan dan hafalan, ukhuwah Islamiyah, kemudian terbiah karakter, yaitu melatih keberanian, kepercayaan diri, dan sportivitas. Kemudian ada yang mengatakan dari tokoh masyarakat ini banyak nilai positifnya, intinya bukan cuma cari juara, tapi cari berkah dan dekat dengan Al-Quran bareng-bareng. Kemudian supaya surah Yasin lebih familiar bagi umat Islam, khususnya ibu-ibu majelis ta'lim. Kemudian bisa menambahkan kekompakan yang bersifat dakwah. Kemudian bisa menambahkan wawasan ilmu tajwid sehingga lebih baik dalam melafazkan ayat-ayat pada surah Yasin. Dan intinya adalah para tokoh masyarakat ini berpendapat bahwa salah satunya intinya adalah mempererat ukhuwah Islamiyah pada ibu-ibu majelis taklim pada kecamatan tersebut. Nah, untuk penutup terakhir, pertama adalah implikasi terhadap nilai-nilai religius dan kualitas diri.
pelaksanaan dan hafalan surah Yasin terbukti menjadi katalisator dalam meningkatkan religiositas atau keagamaan peserta secara personal. Proses menghafal mendorong interaksi yang lebih intens dengan Al-Quran yang berdampak pada ketenangan batin, peningkatan kedisiplinan, penguatan daya ingat. Sehingga nanti akan membentuk karakter yang lebih bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian dari segi signifikansi dan dampak sosial, secara sosial perlombaan ini berfungsi sebagai media syiar Islam yang efektif dalam memperkuat tali ukhuwah Islamiyah antar peserta dan masyarakat luas. Adanya interaksi positif selama kegiatan membentuk lingkungan yang suportif dan kompetitif secara sehat, atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain itu, kegiatan ini bisa menambahkan nilai-nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan kesadaran kolektif untuk menjaga tradisi mencintai Al-Quran di tengah modernisasi. Terakhir ada kritik dan saran. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Ali dan kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ferry Kurniawan yang telah membawakan kepada kita hasil penelitian beliau tentang perlombaan surat Yasin di tempat beliau melakukan penelitian. Tergambar jelas tadi hasil dari wawancara mendalam dari Ustadz Ferry Kurniawan ini, juga pengamatan observasi atau pengamatan partisipatif beliau yang terlibat langsung sebagai insider dalam ajang penelitian ini menghasilkan bahwa perlombaan Al-Quran, membaca Al-Quran yang dalam hal ini adalah surah Yasin, ternyata kemudian bertransformasi menjadi ajang silaturahim, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi dari hasil wawancara beliau dan pengamatan beliau, kegiatan ini bertransformasi tidak sekedar secara kognitif meningkatkan, memperbaiki bacaan Al-Quran, tetapi juga bersamaan dengan itu mungkin bisa dikatakan sebagai efek domino, ternyata menumbuhkan bahkan merekatkan ukhuwah Islamiyah, silaturahim, menumbuhkan rasa empati antar sesama, dan juga peluang dakwah dengan cara di sela-sela acara itu barangkali yang mungkin tadi sudah disinggung ya, tadi saya dengar di sela-sela acara itu ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu ya, dengan cara setelah lomba ada sambutan dari ketua panitia atau tokoh masyarakat atau dewan juri, bahwa misalnya cara membaca mad jaiz munfasil bagaimana, itu kan menumbuhkan peluang dakwah. Itu merupakan peluang dakwah menyampaikan ilmu. Bagaimana cara membaca misalnya ikhfa syafawi dan lain sebagainya. Jadi tidak sekedar tegasnya tidak sekedar secara kognitif berkenaan dengan ilmu membaca Al-Quran, tetapi juga ada ukhuwah Islamiyah di sana. Dan juga ada peluang dakwah. Tentu saja tidak hanya peluang dakwah di sini, tidak hanya berkaitan dengan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, tetapi juga mengingatkan tawasau bis sabri wa tawasau
Tawassaw bil haqq, saling mengingatkan tentang kebaikan dan juga peluang-peluang mendakwahkan hal-hal lain yang berkaitan dengan ajaran-ajaran pokok agama, tentang tujuan agama Islam diturunkan untuk manusia yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, praktis, jelas, mudah dimengerti. Bapak Ibu semuanya, untuk menghemat waktu, ruang tanya jawab untuk makalah Bapak Ferry Kurniawan ini kita sediakan nanti sekalian dengan ruang tanya jawab bagi makalah sesudah beliau. Siapa itu Ibu Nelia ya? Nanti ya tanya jawabnya ya, jangan sekarang dulu. Oke, silakan pemakalah berikutnya. Setelah pendahuluan langsung pada intinya. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Moh Ali MTHI yang terhormat. Ya, mohon maaf teman-teman, bisa minta tolong itu share screen, soalnya nggak bisa Ustadz. Terima kasih Mbak Erin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang saya ambil dalam metode Living Quran yaitu pengalaman spiritual santri dalam pembacaan zikir rotib al-atos di Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Maki, yaitu tepatnya di Wonoayu, Sidoarjo. Next. Living Quran berarti menumbuhkan kembali nilai dan pandangan Al-Quran di setiap sendi kehidupan manusia. Al-Quran dijadikan kaidah hidup serta rekan dialog oleh umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Aktivitas manusia semakin hari semakin beragam sehingga terkadang tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Quran. Namun sebenarnya esensi tersebut sudah terkandung di dalamnya. Manusia yang menggali lebih dalam lagi dengan berkembangnya zaman, beragam pula model pembacaan Al-Quran, menghidupkan kitab Allah dalam kegiatan bersosial masyarakat, everyday life of the Quran. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk selalu mengingat Allah. Nah, rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana praktik pelaksanaan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dalam rotib al-atos sebagai wirid sholat di Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Maki. Yang kedua yaitu bagaimana santri Pondok Pesantren tersebut memahami dan memaknai aktivitas pembacaan ayat-ayat Al-Quran dalam rotib al-atos sebagai wirid dalam sholat. Nah, tujuan daripada Living Quran tersebut yaitu untuk mendeskripsikan motif pembacaan ayat Al-Quran dalam rotib al-atos sebagai wirid setelah sholat di Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Maki, Sidoarjo. Dan untuk menemukan makna praktik pembacaan ayat Al-Quran sebagai wirid setelah sholat bagi santri Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Maki. Metode penelitian yang saya ambil yaitu bentuk penulisan dalam penelitian adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu pendekatan penelitian dengan teknik analisis mendalam terkait penyebab suatu kondisi dan interaksi hubungan dalam suatu lingkungan. Dan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Salah satu model guna mendapat data yang akurat dan faktual. Dan pastinya wawancara. Metode wawancara dalam studi Living Quran untuk mengetahui fenomena dan hubungannya dengan masyarakat. Dan yang terakhir, dokumentasi. Peneliti memvisualisasikan dengan foto beberapa kegiatan ketika dilaksanakan.
Nah, ini pengertian rotib al-atos. Mungkin banyak juga terdengar di luar sana agak asing lah. Yaitu rotib al-atos itu adalah bacaan wirid yang berisi ayat-ayat Al-Quran pilihan dan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Rotib al-atos disusun oleh Habib Abdurrahman al-Atos. Bacaan rotib ini banyak dikenal di daerah Hadramaut, tempat kelahiran beliau. Rotib dibaca pada waktu pagi ataupun waktu malam. Pembacaan rotib dipercaya dapat dijadikan alternatif penyembuhan fisik maupun rohani, serta mencegah sihir dan mara bahaya. Hal ini diyakini seseorang yang memiliki hajat kemudian membaca rotib al-atos, maka akan dikabulkan segala keinginannya, juga dapat melindungi dari sihir. Ketika membaca rotib al-atos, Habib Abdurrahman al-Atos lebih menyukai membacanya secara pribadi, suara tenang. Beliau tidak menyukai hal-hal yang keras dan tersorot publik. Abdurrahman al-Atos membaca rotib sedemikian rupa dikarenakan keikhlasan dan lebih meresapi di dalam hati. Yaitu hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 205, yaitu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang artinya dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, Abdurrahman al-Atos mengatakan bahwa jika rotib al-Atos dibaca secara berkelompok, yakni jamaah ataupun sendiri, dapat membacanya tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Pembaca dianjurkan mengambil jalan tengah di antaranya. Hal ini didasarkan atas firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Berarti dalam artian lirih, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu diam, agak bersuara. Tradisi rotib al-atos. Jadi tradisi pembacaan rotib al-atos di Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Maki rutin mendawamkan beberapa amalan. Salah satunya ialah merutinkan pembacaan rotib al-atos. Tradisi pembacaan ini bukanlah suatu hal yang baru dilakukan oleh para santri. Next. Nah, ini inti dari semuanya, yaitu sejarah berdirinya Pondok Pesantren Fathul Bari. Jadi Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Maki ini juga dikenal dengan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, yaitu berdiri di bawah asuhan Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, didirikan pada tahun 2010 dan diresmikan di Kemenak pada tahun 2013. Pengasuh pondok ini adalah Abuya Ibnu Hajar Al-Makki, MPD. Beliau mendalami ilmu awalnya di Darussalam Tambak Madu Surabaya, kemudian Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dan terakhir mendalami ilmu di Rusaifah Mekah yang diasuh oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani selama kurang lebih 15 tahun. Lalu beliau pulang ke Indonesia pada akhir tahun 2005. Selama di Indonesia beliau tidak langsung tinggal di Sidoarjo, melainkan beliau ini ngajar ya, pulang pergi dari Surabaya. Beliau kan asli Surabaya, jadi pulang pergi mengajar di Darul Lughah wa Dakwah, atau bisa disebut dengan Pondok Dalwa. Pada tahun 2010 beliau pindah ke Sidoarjo dan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Darul Manal sebagai pusat Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Maki, dan meresmikan pondok tersebut pada tahun 2013. Nah, ini tafsir ayat-ayat dalam rotib al-atos, yaitu di dalam rotib al-atos ada beberapa ayat yang diambil dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Dan yang ketiga yaitu surat Ali Imran ayat 1
173. Yang pertama itu surat Al-Fatihah. Surat pertama dalam Al-Quran atau disebut juga sebagai Fatihatul Kitab. Surah ini mengandung ketauhidan dari ayat pertama hingga terakhir 102 surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah menjadi surah yang melengkapi serta berisi pujian-pujian terhadap Allah sehingga menjadikan umat manusia ingat kepada Allah dan selalu mengagungkan namanya. Dan Al-Fatihah menjadi obat dari segala racun. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Darimi dan Baihaqi dari Abdul Malik bin Umar, yaitu Fatihatul Kitab Hifa'um min kulli da. Artinya surah Al-Fatihah adalah obat dari segala racun. Dan yang kedua yaitu surat Al-Hasyr. Buya Hamka mengartikan Al-Hasyr yaitu pengusiran. Ayat 21 ini menerangkan bahwa jika Al-Quran turun di atas gunung, maka gunung itu akan pecah dan hancur. Ini merupakan perumpamaan saja bahwa umat Islam harus khusyuk dan menerima dan membaca Al-Quran. Maksud daripada menerima yaitu ikhlas. Dan yang ketiga ada surat Ali Imran ayat 173. Pungkasan ayat ini, Hasbunallah wa ni'mal wakil, dijadikan doa ketika dilanda kegelisahan dan keterpurukan. Sebentar. Kesimpulan daripada PPT singkat tersebut yaitu kegiatan pembacaan Rotib Al-Atos di Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Makki dilaksanakan setelah sholat maghrib berjamaah. Pembacaan Rotib Al-Atos menjadi rutinitas wajib yang harus dilakukan oleh para santri. Sebelum pembacaan Rotib Al-Atos, para santri diwajibkan sholat sunnah rawatib terlebih dahulu. Rangkaian pembacaan Rotib Al-Atos dimulai dengan tawasul kepada Nabi Muhammad, masyayikh pondok, dan pengarang Rotib. Setelah pembacaan Rotib Al-Atos, pemimpin menutup dengan doa. Dan pemaknaan tradisi pembacaan Rotib Al-Atos di Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Makki Sidoarjo terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama makna objektif, yang kedua ekspresif, dan yang ketiga dokumenter. Yang pertama makna objektif, yaitu kegiatan tersebut ialah rutinitas yang wajib dilakukan oleh para santri, ikhtiar untuk mendapat berkah dan sebagai pengamalan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, makna ekspresif dari pengasuh dan santri, diantaranya media penjagaan diri dari hal-hal buruk, sarana melancarkan bacaan Al-Quran santri, media mempermudah urusan dan pemenang jiwa, serta menambah hal atau kebaikan santri. Yang ketiga, makna dokumenter. Pembacaan ayat-ayat Al-Quran dalam Rotib Al-Atos ialah majelis pahala, amaliyah wajib santri, menambah rasa istiqomah dan media pendisiplinan santri. Nah, ini lampiran dokumenter di Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Makki. Saya terinspirasi studi living Quran ini yaitu dari skripsi Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati tahun 2022. Dia menjelaskan bahwa pembacaan Rotib Al-Atos secara istiqomah mampu mendekatkan diri dengan Allah dan dimudahkan segala urusan. Pembacaan Rotib dilaksanakan secara rutin setiap 1 bulan sekali, juga 1 tahun sekali ketika nisfu Sa'ban. Nah, bedanya di Pondok Pesantren Fathul Bari ini kita membacanya tiap hari, yaitu selesai sholat maghrib. Jadi kita diwajibkan sholat rawatib dulu, baru kita membaca Rotib Al-Atos. Pada tahun sebelumnya atau pondok-pondok saya sebelumnya, ini pengalaman pribadi saya belum pernah mengenal apa itu Rotib Al-Atos. Jadi saya mengangkat judul ini, kemarin kembali lagi ke Pondok Fathul Bari Al-Makki, dengan mana saya mewawancarai daripada pondok pengasuh tersebut, yaitu Ustadz Ibnu Hajar Al-Makki dan juga Ustazah Afro Suraya.
yang dimana keduanya yaitu bukan asli orang Sidoarjo. Yang Ustazah ini asli orang Jepara dan yang Ustadz Hajar ini asli orang Surabaya. Jadi beliau ini bukan di kalangan terbilang bukan di kalangan anak kiai, melainkan mereka yaitu membangun pondok tersebut atas dasar yang pertama karena beliau tinggal di Sidoarjo dan dengan mayoritas masyarakat yang dikatakanlah minim agama, bukan ya bisa dikatakanlah seperti itu. Jadi waktu dulu pembukaan bukan pondok ya, rumah di sana, beliau mendirikan TPQ terlebih dahulu untuk anak-anak kecil. Pada waktu itu jumlahnya masih ada 3 orang. Dan akhirnya bertambah sampai 50 orang. Dan dari saya ambil wawancara tersebut, yaitu katanya ada orang yang menginginkan bahwa rumah itu dijadikan pondok. Dan pada akhirnya 2013 diresmikanlah menjadi Pondok Pesantren Fathul Bari Al-Makki. Dan yang dimana pondok tersebut mayoritas diwajibkan menghafal Al-Quran. Dan yaitu beliau ini memprioritaskan menghafal Al-Quran terlebih dahulu dibandingkan wirid-wirid. Tapi bukan dalam artian wirid-wirid tersebut tidak diprioritaskan. Namun hanya saja yang paling diprioritaskan yaitu menghafal Al-Qur'annya. Makna ekspresif pembacaan Rotib Al-Atos adalah makna yang ada di dalam diri pelaku atau objek penelitian. Sehingga makna ekspresif menghasilkan beragam arti para santri Fathul Bari Al-Makki, memberikan makna berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa pembacaan Rotib Al-Atos ialah media penjagaan diri, sarana memperlancar bacaan Al-Quran bagi santri yang baru masuk ke pondok tersebut. Sarana menambah hafalan ayat-ayat Al-Quran untuk yang belum tahfidz, belum menghafal. Dan ikhtiar mempermudah urusan dan juga menenangkan jiwa, menambah kebaikan santri. Dan beberapa kemarin sempat mewawancarai daripada wali santri, yaitu beliau mengatakan bahwa anaknya ketika waktu dipondokkan di pesantren Fathul Bari ini, beliau anaknya ini ada katakanlah dia itu ada perubahan, yaitu menjadi berakhlakul karimah, yakni lebih sopan, tidak berkata kasar. Jadi pengalaman tersebut bisa kita bilang yaitu baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Ibu Neliatul Inayah. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman, deskripsi Ibu Neliatul Inayah ini melahirkan pemahaman kepada kita bahwa di komunitas Pondok Pesantren Fathul Bari, Al-Quran direspon oleh masyarakat pesantren tersebut lebih
lebih banyak dijadikan sebagai wirid, dan wirid tersebut kompilasi Rotibul Haddad. Jadi bagian dari Rotibul Haddad itu ialah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, diantaranya Al-Fatihah, ada tadi Al-Hasyr ya, surah Al-Hasyr itu, Lau anzalna hadzal Qur'ana, dan seterusnya. Dan juga Ali Imran tadi itu, nah itu respon masyarakat pesantren terhadap Al-Quran, dijadikan sebagai wirid dengan sekian motif, dengan motif yang bermacam-macam, untuk penjagaan diri kayak, atau untuk memperkuat hafalan Al-Quran, atau sebagai kesempatan untuk menghafal bagi yang belum tahfidz, dan lain sebagainya. Barangkali tidak sempat ditulis oleh Ibu Neliatul hasil wawancara, tetapi beliau melaporkan hasil wawancaranya dalam bentuk verbal seperti tadi. Berbeda dengan makalah sebelumnya, ditulis hasil wawancaranya itu. Oke, that's okay, karena ini hanya sifatnya presentasi, yang penting bisa runtut penyampaiannya. Oke, demikian yang telah kita ikuti bersama dari dua makalah ini. Silakan Bapak Ibu mungkin akan memberikan masukan atau pertanyaan, atau mengklarifikasi sesuatu yang belum jelas, atau lain-lain. Silakan. Nah, ini kita tersisa waktu kurang lebih 15 menit ke depan ini. Silakan teman-teman semuanya. Sebelumnya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada dua teman kita, Bapak Ferry dan Ibu Neliatul, tentunya menambah khazanah keilmuan kita tentang Living Quran ini. Ya, jadi saya menekankan kembali bahwa dari sekian makalah yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya, sebelum Ramadan, dan disampaikan juga Living Quran pada kesempatan ini, menambah pemahaman kepada kita bahwa Living Quran memang merupakan respon atau perilaku masyarakat terhadap Al-Quran. Tadi sedikit sekelumit dijelaskan oleh Bapak Ferry bahwa Living Quran ini bukan seperti kajian menafsirkan Al-Quran, tidak, tetapi titik tekannya adalah bagaimana masyarakat merespon Al-Quran itu. Ada yang diperlombakan, ada yang dijadikan sebagai wirid. Sekedar mengingatkan bahwa Living Quran ini merupakan mata kuliah yang baru ya, yang insya Allah seingat saya itu dimulai dari awal tahun 2000-an. Jadi sebelum tahun 2000 itu belum ada Living Quran ini. Ini merupakan ijtihad, inisiatif dari para akademisi di lingkungan, kalau dulu prodi atau program studi tafsir hadis ya, dan sekarang dipisah tafsir dan hadis itu. Jadi dulu saya masih bergabung jurusan tafsir hadis itu. Jadi memang dikaji, ada living sunnah, yaitu living hadis, ada juga living Quran. Jadi mata kuliah living Quran atau living hadis ini relatif baru. Baru dalam arti lebih terakhir ada. Kalau sebelum-sebelumnya ada kuliah ulumul Quran, kemudian juga kaidah-kaidah penafsiran. Kalau di hadis
itu ada ma'anil hadis, ada yang sudah bagus sebelumnya dan tetap berlaku sampai sekarang. Jadi ada pun living Quran dan living hadis ini yang kalau dihitung waktunya lama ya, dari tahun 2000-an sampai tahun 2026 ini kan memakan waktu 25 tahun ya. Memang perjalanan waktunya lama, tetapi dari segi kemunculannya baru. Dan itu merupakan inisiatif atau ijtihad pemikiran para akademisi, para dosen di jurusan tafsir hadis. Ternyata fenomena sosial yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis ini menarik untuk dikaji. Boleh jadi teman-teman, mungkin saya salah menyampaikan ya. Insya Allah selain di Indonesia mungkin insya Allah saya salah menyampaikan. Tetapi dari yang saya amati, hanya di Indonesia barangkali kuliah living Quran dan living hadis ini. Saya juga nanya-nanya ke adik saya itu yang kuliah di Mesir. Gak ada itu kajian living Quran itu. Living hadis tidak ada. Tetapi embrionya ada. Apa ya maksudnya ya? Jadi secara kurikulum hanya ada di Indonesia. Tetapi prakteknya, embrionya, prakteknya bahwa ada fenomena budaya yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis itu banyak diungkap di dalam tulisan-tulisan jurnal para akademisi di tingkat dunia ya, dunia internasional teman-teman ya, berkaitan dengan fenomena praktek masyarakat terhadap respon masyarakat terhadap Al-Quran. Tetapi secara kurikulum disampaikan secara intensif dalam bentuk diktat mata kuliah. Insya Allah, sekali lagi mungkin saya salah, hanya ada di Indonesia. Mungkin di Malaysia ada, mungkin. Ini hasil dari pengamatan saya. Mungkin teman-teman punya informasi lain, ternyata ada juga di beberapa negara Islam, ada juga kuliah living Quran atau living hadis atau living sunnah ini. Itu catatan singkat tentang perjalanan kuliah living Quran atau living hadis ini. Oke teman-teman, silakan. Jadi tidak berkaitan dengan halal haram ya, tidak berkaitan dengan boleh tidaknya. Di awal dulu saya menyampaikan, saya tegaskan, jadi mahasiswa ditugasi melaporkan hasil pengamatannya, hasil wawancaranya dengan masyarakat lokasi penelitiannya, bagaimana sikap masyarakat terhadap Al-Quran. Oke, silakan teman-teman. Saya bicara seperti ini, menunggu masukan teman-teman. Gak ada teman-teman. Wah, kikis kita lagi. Ada Pak Saiful, ada Ibu Winda, siapa mana? Ada Muhammad Marzuki, Maulida, Anwar Fuadi, Hafid. Ya apa rek? Wis mari rek. Halo? Dul Izzi. Gimana Dul Izzi? Ini ada pertanyaan ini di ruang chat ini. Bagi seorang santri, apakah roti paladat itu hanya sekedar kewajiban terjadwal selama di pondok, atau sebenarnya ia telah bertransformasi menjadi kebutuhan batin yang membuat hati merasa ada yang mengejar jika terlakukan saat sudah di rumah? Mohon maaf, pertanyaan ini tidak berkaitan langsung dengan kuliah living Quran ya. Ini berkaitan dengan roti paladat. Jadi teman-teman bertanya tentang
respon masyarakat. Jadi fokus utamanya adalah respon masyarakat terhadap Al-Quran itu. Kebetulan living Qurannya Ibu Neliatul ini, Al-Quran diperlakukan atau direspon oleh masyarakat sebagai wirid dalam kompilasi wirid Rotibul Haddad. Halo? Ya apa rek? Kok menengai rek? Bisa. So pagi, Pak Ferry dan Pak Dulizi ini, silakan Dulizi. Tadi udah menyampaikan pertanyaan yang bisa tadi. Oh tadi Dulizi yang menyampaikan pertanyaannya. Bisa. Baik, sembari menunggu yang lain, atau Dulizi bertanya yang lain? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Sambil menunggu teman-teman yang lain, Ibu Neliatul atau Bapak Ferry, ada tambahan data barangkali, tambahan informasi barangkali? Ini Ustaz, mungkin itu kan ada pemikiran Ustaz yang di makalah itu kan. Kegiatan dan juga mungkin ada yang belum kenal gitu sama daerah saya mungkin Ustaz. Itu ada saya lampirkan peta. Oh ya. Itu menguatkan. Itu menguatkan hasil kerja Bapak Ferry bahwa dikuatkan dengan peta. Jadi lokasinya itu bukan fiktif. Ya mungkin. Jadi iya, masukan dari saya kepada Ibu Neliatul, hasil wawancaranya ditulis Ibu ya, seperti Pak Ferry tadi itu. Jadi itu. Iya Pak. Ya, itu barangkali salah satu yang kurang. Walaupun sebenarnya sudah disampaikan tadi bahwa Ibu Neliatul telah melakukan wawancara, cuma nggak sempat ditulis saja. Gimana Ibu Neliatul tadi, kalau Bapak Ferry ya, Pak Ferry tadi hasil penelitian beliau itu bukan hanya sekedar lomba, tapi dari lomba itu melahirkan transformasi positif yang lainnya, seperti meningkatkan ukhuwah Islamiyah, juga bisa menjadi kesempatan mendakwahkan hal yang lain tentang keislaman ini. Apakah Al-Quran yang direspon oleh masyarakat pesantren Fathul Bari hanya sekedar jadikan wirid saja, selain wirid dan juga media menambah hafalan para santri yang belum masuk kelas tahfidz? Selain itu barangkali ada Mbak? Lebih tepatnya menambah wawasan baru ya Ustaz ya, karena tidak semua pondok pesantren menerlibatkan rotib tersebut gitu. Karena sepengalaman saya ini di Sidoarjo ini kan tugas ya Ustaz ya, jadi cuma 1 tahun, dan itu pertama kali saya tahu bahwa ada rotib selain rotib haddad begitu Ustaz. Mungkin bagi saya sendiri itu sangat-sangat pengalaman bahwa banyak sekali wirid-wirid yang mana di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran seperti itu Ustaz. Ya. Ya, selain Rotibul Haddad, yang saya tahu itu Majmu' Latif ya, yang biasa dijual di toko-toko itu Majmu' Latif, Majmu' Syarif. Itu beberapa surat di dalam Al-Quran yang diambil untuk dijadikan wirid mingguan. Ya, kalau di tempat saya, kebetulan di lingkungan keluarga saya itu dibaca setiap Kamis surat Yasin, dan selain surat Yasin itu ada surah Tabarok. Ya, tergantung para pemimpin masyarakatnya, ada yang menganjurkan harian, ada yang mingguan.
Jadi ya itulah teman-teman semuanya, potret kehidupan masyarakat Nusantara terhadap Al-Quran itu, dan ini merupakan hasil kecerdasan para leluhur kita yang barangkali ketika memerintahkan warga masyarakatnya atau orang tua memerintahkan anaknya atau guru menyuruh para muridnya untuk membaca Al-Quran, barangkali lelet perintahnya dilaksanakan, tidak segera atau tidak kunjung dilakukan perintahnya, maka salah satu upaya agar warga masyarakat itu tidak jauh dari Al-Quran, maka dilakukan upaya atau inisiatif seperti mengadakan lomba baca Yasin seperti yang diteliti oleh Pak Ferry, atau dijadikan wirid dengan motif-motif tertentu ya, seperti tadi dari Ibu Neliatul bahwa dengan wirid Al-Hasyr atau surah Ali Imran, walaupun tidak seluruh surat Al-Hasyr barangkali ya, atau tidak mungkin seluruh ayat di dalam Ali Imran itu, hanya beberapa ayat di dalam surah Ali Imran itu. Nah, dengan motif-motif itu, yaitu motif penjagaan diri atau menambah rezeki, maka masyarakat tergerak untuk membaca Al-Quran. Jadi hasil akhirnya itu masyarakat, ini buah karya inisiatif yang luhur dari para tetua kita, generasi sebelum kita, yaitu dengan memasukkannya sebagai wirid, maka masyarakat tetap terikat dengan Al-Quran. Ya, yaitu hasil dari living Quran itu. Oke, kalau memang tidak ada lagi, cukup Bapak Ferry, Ibu Neliatul, cukup ya? Ya, cukup Baik, Ustaz. Pak. Oke, yang lain sebagai penonton, ini nanti kira ini masuk kan respon nih kira. Ibu Maulida ada hadir, Pak Saiful hadir. Tapi saya lagi di luar, Ustaz, nggak bisa. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Maulida, Ustaz. Ya, silakan. Izin bertanya buat Pak Ferry, kegiatan lomba ini hanastinya ada imbalan atau hadiah, maka apa tidak menimbulkan riya? Ya, ini di luar kuliah living Quran ini ya, terserah ini. Ini mau dijawab silakan. Ya Ustaz, kalau untuk hadiah itu kemarin saya lihat itu ada piala Ustaz, berupa piala sama ini uang pembinaan tapi tidak besar gitu. Itu aja cuman. Tapi Ya. kayaknya untuk ibu-ibu memang apa namanya Ustadz, untuk selain memang mereka itu tujuannya untuk mencari ketenangan ya Ustadz ya, mungkin untuk kumpul-kumpul ya majelis kan, tetapi untuk motivasi untuk menjadi juara juga kalau saya lihat ada gitu, motivasi mereka untuk berkompetisi menjadi juara ada. Bahkan kemarin itu sempat agak heboh gitu, apa namanya, peserta itu ada sempat protes sama dewan juri gitu, karena ibu-ibu kan menilai juga gitu kan, tetapi ternyata untuk yang juaranya itu 1, 2, dan 3 itu ternyata tidak sesuai dengan harapan ibu-ibu gitu, sehingga mereka sempat protes, tidak terima gitu. Tetapi untuk ria mungkin saya kira mungkin tidak ada, mungkin untuk ria pengen dilihat, insya Allah.
Gitu. Oke, teman-teman semuanya, kita cukupkan di sini ya. Jadi pokoknya teman-teman kita harapkan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan fokus kajian Living Quran. Jadi tidak bermaksud tidak mengindahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain agar teman-teman semakin paham apa itu Living Quran. Insya Allah Bapak Ferry dan Ibu Nilaitul paham ya maksud dari kuliah Living Quran itu apa ya? Tegasnya adalah respon masyarakat terhadap Al-Quran. Kalau yang diteliti oleh Ibu Nilaitul, respon masyarakat itu hanya dijadikan wiritan, dan kalau Bapak Ferry berupa lomba. Oke teman-teman, hanya ini yang dapat kita sajikan kepada kita semua. Saya selaku teman Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon izin, mohon undur diri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.